내가 선택한 나의 왕이시다. 우리 동맹의 왕이시다. 얘를 취하라. Diawali dengan sekelompok Bokiawe yang tengah memberi hormat kepada Dokman. Setelah itu Yusin berbicara empat mata dengan Dokman. Yusin mengatakan bahwa untuk mencintai Dokman tak harus memiliki. Cukup memberikan apapun yang dia miliki kepada Dokman. Kim Yusin akhirnya dengan berat hati melepaskan perasaannya dan mengganti dengan sebuah kesetiaan kepada Dokman. Itu adalah satu-satunya cara agar Yusin bisa terus di dekat Dokman. Dokman semakin tambah bersalah kala Yusin mengatakan bahwa ketika Yusin memilih Dokman, namun Dokman malah lebih memilih untuk menjadi penguasa. Dan mulai sekarang Yusin akan menjadi pelayan Dokman secara profesional tanpa mengungkit perasaannya sedikit pun. Dokman mencoba pergi karena terpukul, namun Yusin menahannya dan bergegas memeluk Dokman saat itu juga. Setelah itu Yusin, Bidam, dan Archeon sedang melakukan rapat yang dipimpin oleh Dokman. Dokman menanyakan keberadaan guru Wolcheon kepada Yusin. Yusin mengatakan bahwa Bokiawe akan menyerahkan Wolcheon kepada kita. Dokman memberi perintah kepada Yusin agar menyelamatkan warga di Samyang untuk dibawa ke Anyung agar terhindar dari serangan bojong. Tentunya hal yang lebih penting lagi bahwa Misil tak boleh mengetahui di mana letak guru Wolcheon sekarang berada. Di sisi lain, Solji berbincang-bincang dengan Wolya bahwa rumor adanya putri kembar di kerajaan mungkin saja perempuan yang sedang dibawa Yusin. Solji memprotes kepada Wolya bahwa akan sulit putri kembar itu diakui sebagai putri. Jika begitu, maka rencana kita akan sia-sia, kata Solji. Namun Wolya dengan bijak bilang bahwa dengan adanya tanah yang diberikan oleh Kim Yusin saja sudah lebih dari cukup. Wolya menyuruh Solji agar sementara waktu mengikuti rencana Yusin. Di tempat lain, Yusin menyuruh para Bokiawe untuk membantu warga Gaya di Samyang untuk diamankan di Anyung. Scene berpindah pada Solji yang sedang mengantar Wolcheon ke hadapan Dokman. Dokman melihat Solji seperti pernah bertemu. Begitu pula Solji. Setelah saling pandang, mereka baru ingat satu sama lain bahwa ternyata dulu mereka pernah bertemu. Solji sangat senang melihat Dokman yang sudah dewasa. Terlebih sebuah fakta bahwa ternyata Dokman adalah putri dari Raja Sila. Solji kemudian menyuruh Wolcheon agar memberikan apa yang dibutuhkan oleh Dokman, atau kalau tidak beliau akan dibunuh. Di tempat lain, Misil menyuruh Seolwon agar memberi pelajaran warga Gaya karena telah berbohong dalam memberikan informasi tentang Bokiawe. Misil meminta Seolwon agar membawa Wolcheon kembali. Di sisi lain, Dokman menanyakan kepada Wolcheon kapan gerhana matahari itu muncul. Guru Wolcheon tak bisa memperhitungkan dengan pasti karena menurutnya hal itu susah diprediksi tanpa adanya almanak Wei. Dokman kemudian memberikan salinan almanak Wei yang sudah ia bawa sejak lama. Dokman memberikan pengetahuannya kepada Wolcheon tentang isi dari almanak Wei. Walaupun begitu, Wolcheon enggan meneliti gerhana matahari. Dokman membujuk Wolcheon karena jika Wolcheon tak membantunya, maka rakyat Gaya akan benar-benar binasa. Sebagai ilmuwan Gaya, apakah Anda tak terusik dengan ancaman tersebut? Tanya Dokman. Dokman dan Wolcheon beradu pendapat tentang sebuah tanggung jawab. Wolcheon sudah tahu bahwa Dokman ingin memberantas Misil. Wolcheon juga mengungkapkan bahwa semua penguasa itu sama saja. Mereka hanya ingin memanfaatkan ilmuwan demi untuk kepentingan pribadi mereka. Keesokan harinya, pasukan Misil menyerbu warga Gaya yang ada di Samyang, namun mereka sudah tak menemui apa-apa di desa tersebut. Mereka hanya menemukan selembaran kain bertuliskan "Saya memiliki guru Wolcheon dalam tahanan saya" by Dokman. Seolwon kemudian memberikan info tersebut kepada Misil dan Misil pun tentunya marah. Kenapa Dokman bisa memberikan petunjuk tersebut kepada anak buah Misil? Jawabannya perlahan akan terjawab. Sedangkan guru Wolcheon terus berpikir antara dia harus menggunakan salinan yang diberikan Dokman atau tidak. Tentu saja beliau dihantui rasa penasaran dengan salinan tersebut.
Terlebih beliau belum pernah membaca salinan tersebut sama sekali. Sementara Dokman begitu yakin Wolcheon akan membaca salinan tersebut karena menurutnya seorang ilmuwan akan tak tahan jika melihat tentang pengetahuan yang baru. Setelah itu diadakannya sebuah diskusi tentang bagaimana cara memulai agar Dokman bisa diakui sebagai putri. Mengingat sebuah nubuat paten telah tertulis bahwa jika raja memiliki anak perempuan kembar, maka raja tak akan memiliki keturunan laki-laki. Dan jika hal itu diketahui kerajaan, maka ratu akan digusur oleh misil. Lantas bagaimana ramalan tersebut pertama ditemukan, tanya Bidam. 황실 창고에 보관되어 있었던 것이지. 굴러떨어지면서 비석이 Dari situlah Archeon dan Yusin menceritakan asal-usul ramalan tersebut. 물짓해자 Jadi kurang lebih seperti ini. Ramalan tersebut ditulis oleh leluhur Silla dan disimpan oleh Raja Silup yang saat itu menjabat sebagai Raja ke-18 dinasti Silla. 스스로 비문을 새 Saat itu Raja Kim Nulin yang menjabat sebagai Raja setelah Raja Silup. Sebelum menjabat beliau pernah mencoba mengkudeta Raja Silup. Raja Nulin mengejar Raja Silup yang sedang membawa batu tersebut hingga membuat Raja Silup jatuh hingga ukiran batu tersebut terbelah menjadi dua. Alhasil sebagian pecahan batu tersebut belum ditemukan hingga sekarang. Jadi kemungkinan ramalan tersebut akurat belum tentu juga, kata Archeon. 그렇지. Karena memang masyarakat mengkonsumsi ramalan atau tulisan tersebut hanya pada tulisan batu yang terbelah saja. Sedangkan hingga sekarang tulisan batu yang terbelah lainnya itu belum ditemukan. Jadi baru bisa dikatakan benar jika batu tersebut utuh dan dibaca semua tulisannya. 벌써 200년이나 지났네. PR mereka adalah bagaimana mencari tahu tulisan pecahan batu yang hilang. 그럼 Karena dengan cara itu ramalan nasib tersebut dapat dirubah. 뒷글귀에 따라서 운명이 바뀔 수도 있는 거잖아. Dokman dengan penuh keyakinan bilang agar sementara waktu membiarkan masyarakat untuk mengkonsumsi ramalan tersebut. Semakin banyak rakyat tahu tentang ramalan tersebut, maka dengan begitu Dokman akan dengan mudah mengubah pikiran rakyat tersebut. 저라도 벽돌을 붙였습니다. Dokman kemudian menyuruh Yusin agar mengumpulkan anggotanya karena rencananya akan segera dimulai. 시작을 해야겠습니다. 근데 이 자식들은 왜 이렇게 방감 가지고 온 거야? Yusin lalu memanggil Goto dan Pak Wono yang kala itu selamat dari pasukan misil. Pak Wono sangat bahagia mengetahui bahwa mereka bisa berkumpul kembali. 일식을 Di tempat lain, Dokman menemui Wolcheon. Wolcheon memberikan sejarah keluarganya sebagai rakyat Gaya. Ceritanya, dulu saat kerajaan mengalahkan warga Gaya, mereka terlebih dahulu membunuh keluarga Wolcheon. Namun saat Wolcheon hendak dibunuh, Sadam kekasih misil telah menyelamatkan nyawa beliau. Oleh karenanya Wolcheon merasa berhutang budi kepada Sadam. Karena Sadam telah tewas, Wolcheon pun memutuskan untuk membantu kekasihnya yaitu misil itu sendiri. 당신도 어딘가에 쓰려고 하는 것일 Merasa frustasi karena Wolcheon selalu dimanfaatkan, oleh karenanya beliau menyuruh Dokman untuk membunuh Wolcheon saja. 그냥 목숨을 거두시오. Tak mendapat jawaban, Dokman kemudian keluar ruangan. Lalu tak lama datanglah Pak Wono dan Goto menghampiri Dokman. 떡만아, 잘 지냈어? 네, 형님도요? 놈들! Archeon memarahi Pak Wono karena telah memegang Tuan Putri. Mengetahui kenyataan tersebut, Pak Wono tambah bangga karena orang yang telah bersamanya sejak kecil adalah Tuan Putri. Karena belum dapat jawaban dari Wolcheon, lantas Dokman menyuruh Archeon dan Yusin agar mencari tulang manusia dan urin kucing sebanyak-banyaknya. 예. 최대한 빨리. Malamnya, para anak buah misil beraksi menyebar mayat-mayat burung yang sudah mati di halaman istana. Lalu saat paginya kerajaan pun heboh dengan adanya mayat-mayat burung berserakan di halaman istana. 폐하, Sejong memberitahukan hal tersebut kepada raja. Perlu diketahui ini adalah akal-akalan misil untuk memulai sebuah rencana baru. Solma yang kala itu menggantikan Seori sebagai pendeta kepala pun mengatakan bahwa itu adalah pertanda buruk untuk kerajaan. 황실에 매우 불길한 징조이옵니다. Berita tersebut akhirnya sampai di telinga Dokman. Archeon mengatakan bahwa misil akan melakukan sesuatu. Dokman tersenyum santai mendengar peristiwa tersebut dan faktanya sepertinya Dokman juga mempunyai rencana. Dokman kemudian menyuruh Pak Wono dan Bidam agar mencari burung hidup sebanyak-banyaknya. 새. 떨어지는 불. Setelah itu Kim Yusin mendatangi ibunya.
Kim Yusin menyuruh ibunya tersebut untuk memberikan surat dari Dokman untuk Ratu. 알겠. Ibunya Yusin itu sudah tahu bahwa anaknya sedang merencanakan sesuatu. Lalu sampailah surat tersebut kepada Ratu. Faktanya itu adalah surat Dokman untuk memohon bantuan kepada Ratu. 그것을 듣. Ibu Yusin ragu akan melakukan hal tersebut, namun Ratu Maya percaya kepada anaknya dan tetap akan maju membantu Dokman. 그리할 것이요. Yusin mengatakan kepada Dokman bahwa Ratu bersedia membantu mereka. Mendengar ketulusan seorang ibu, Dokman jadi teringat kepada Sohwa Siem. 나를 키웠던 Kini Dokman beranggapan bahwa ibunya ada dua. 그런 존재. Namun yang jadi masalah lagi, Guru Wolcheon tak membantu Dokman karena sebuah alasan yang menurutnya tidak bisa diganggu gugat. 그자의 말이 모두 옳습니다. Mendengar itu, Yusin terus menyemangati Dokman untuk membujuk Wolcheon karena ini demi kebaikan. 그자가 무엇을 원하는지 알아내셔야 합니다. 그것이 앞으로 공주께서 하셔야 할 일입니다. Keesokan harinya, Miseng bersandiwara lagi untuk menakut-nakuti rakyat bahwa sumur Nachong telah mengeluarkan darah. Saat itu rakyat sangat ketakutan, percaya bahwa kerajaan akan mengalami bencana besar jika tidak segera ditangani. 아이 무슨 변고란 말입니까? 미실공주께서 이 하늘을 Ternyata itu memang rencana Miseng yang sangat cerdik, bahkan dalam ilmu pengetahuan dia lebih pintar dari Misil kakaknya. 대단하십니다. Akhirnya dari kejadian tersebut diadakannya sebuah rapat. Seperti biasa, Misil akan disuruh maju untuk menenangkan rakyat dengan cara menerima wahyu. Misil pun bersikukuh untuk mengadakan ritual selama 7 hari 7 malam untuk mendapatkan jawaban. Raja memandang Misil khawatir dengan rencana Misil kali ini. Sementara Misil melakukan ritual, Dokman terus membujuk kakek gabut Squid Game untuk menentukan gerhana matahari. 한 번만 더 생각해. Di sisi lain, Yusin menerima salinan dari ibunya. Sepertinya itu adalah sebuah salinan ramalan yang sudah dicari oleh Ratu untuk dikirim ke Dokman dalam rencananya kali ini. 드디어 됐습니다. Keesokan harinya, Dokman sangat gembira karena Wolcheon mengatakan bahwa gerhana matahari dalam waktu dekat akan terjadi. 언제입니까? Dia hanya akan memberikan tanggal tersebut kepada Bidam. 그럼 모두 Dan rencana itu pun sekarang dimulai. Mula-mula Dokman menyuruh Bidam agar merias wajahnya agar seperti orang terluka. 절대 Dokman yakin bahwa dengan ketidaktakutan Bidam maka dia yakin rencananya kali ini pasti berhasil. Dokman mengatakan Bidam harus menghadap kepada Misil dan tak boleh ada mimik wajah yang mencurigakan. Karena Misil adalah orang yang pandai membaca kebohongan hanya dengan melihat wajah saja. Bidam meminta Dokman agar tak khawatir dengan caranya. 걱정 말라니까. Bidam lalu menanyakan kapan gerhana matahari akan terjadi. Dokman pun memberitahu Bidam dengan syarat dirinya tak boleh membocorkannya. 너만 알아야 돼. 이게 Saat malamnya burung menyala beterbangan tepat di atas makam Putri Cheonmyeong. Para warga tentunya dibuat kaget dengan kejadian indah tersebut. Ya, itu adalah perbuatan Dokman yang telah membuat cat tulang dicampur urin sehingga membuat burung tersebut terbang dan menyala. Pak Wono dan kawan-kawan memuji ide Dokman yang membuat hal semacam ini. 공주님이 어찌하셨을까? Keesokan harinya, Miseng kaget mendengar kabar burung menyala beterbangan. 분명 Miseng dan Solmei sama-sama tak tahu dengan membuat burung tersebut. 저 봐요? Selwon kemudian memberitahu bahwa pasca burung berterbangan ada pemuda misterius yang melakukan ritual di sumur Nachong. Mereka khawatir karena rakyat mulai percaya dengan pemuda tersebut. Itu adalah perbuatan Bidam atas perintah Dokman. Dia berdoa di sumur seolah-olah dia akan menerima wahyu seperti apa yang dilakukan oleh Misil. Dupa terbakar dengan menggunakan bantuan kaca pembesar milik Dokman. Hingga dari dasar tanah keluarlah sebuah ledakan lalu kemudian muncul batu terukir dari bawah tanah. Para rakyat mulai meyakini bahwa itu adalah peristiwa kehendak langit seperti yang dilakukan Misil. Di tempat lain, Misil selesai ritual. Dia hendak mengatakan wahyu kepada raja. Namun sayang sekali hal itu tak jadi lantaran Solmei datang memberitahu bahwa ada sesuatu di sumur Nachong. 무슨 일입니까? 대체 이 무슨 짓이오? 큰일 나정에서 Misil kemudian menerima tulisan yang keluar dari batu barusan dari Seolwon.
Tulisan tersebut bertuliskan kira-kira seperti ini. Gerhana matahari akan segera muncul. Bintang Mizar akhirnya kembali ke langit dan langit akan mengenalinya. Gayang yang baru akan menggantikan Gayang yang sudah kembali ke langit. Surga Gerim akan melembut dan menurunkan era atau zaman baru dari pemerintahan baru. Melihat tulisan tersebut, Misil lantas marah dan menghancurkan tulisan tersebut. Seolwon menjelaskan bahwa itu adalah terusan tulisan nubuat 200 tahun yang telah lama hilang. Misil kemudian menyuruh Seolwon agar menangkap Bidam dan akan membunuhnya. 응지처참을 해줄 것입니다. 당장 잡아오세요. Di tempat lain, Bidam sedang membaca wahyu namun belum sempat kalimatnya berakhir tiba-tiba Bojong datang menangkapnya. Bidam kemudian dibawa untuk diadili karena Misil menganggap bahwa Bidam telah melakukan kebohongan. Nah, ini bagian pentingnya. Bidam kemudian flashback dan mengingat perkataan Dokman. 일식을 Kala itu, Dokman bilang bahwa gerhana matahari sebenarnya tidak akan terjadi. 하지 않아. Karena Misil tahu Bidam adalah orang-orang Dokman dan tentunya Dokman sekarang sedang berada dengan Wolcheon, maka Dokman berkata lagi bahwa tugas Bidam adalah untuk meyakinkan Misil bahwa gerhana matahari jatuh pada tanggal tersebut. 믿긴 Jika kau gagal, maka kau harus melarikan diri, kata Dokman. 네 목숨은 책임 묻죠. Flashback selesai dan Misil pun datang. Ini untuk pertama kalinya Bidam bertemu orang yang sebenarnya itu adalah ibu kandungnya. 모두 물러가라. Di tempat lain, Ratu menyadari bahwa hal itu adalah ulah putrinya. Ratu tak menyangka bahwa putrinya melakukan keberanian seperti ini. Jadi, Manmyong menambahkan dan berkesimpulan selain rencana Dokman, itu adalah tulisan setengah batu nubuat tersebut. Ratu berkata bahwa bintang Gayang yang akan kembali ke surga adalah Jeonmyong, sedangkan bintang Gayang yang akan mendirikan pemerintahan baru adalah Dokman itu sendiri. 덕만입니다. Di tempat lain, Raja juga menyelidiki bersama Yongchun dan Kim Yun. Namun mereka tak faham-faham dengan maksud tulisan tersebut. Kemudian datanglah Manmyong dan Ratu memberitahu bahwa yang dimaksud dengan Gayang yang muncul sebagai penerang adalah Dokman. Hal itu karena Ratu telah mencuri salinan di ruang rahasia istana untuk diberikannya kepada Dokman. 어찌 그런 일을? 덕만이 공주의 인정을 Raja kaget namun Manmyong mendukung Ratu bahwa sudah saatnya Dokman beraksi dan dapat diakui kerajaan. 것이 아니라 공주의 뛰어난 술책이옵니다. Di tempat lain, Misil kemudian mulai menginterogasi Bidam dengan sang raja yang kala itu juga hadir. Misil menyuruh Bidam agar membuktikan kemampuannya jika memang dia mendapat perintah dari langit. Misil dengan cerdas bertanya, jika kau dari langit maka ramalkan kematianmu sekarang juga. 언제 죽게 될 것 같아? 역시 누님은 머리가 좋으세요. Jika kau menebak matimu sekarang maka aku akan membunuhmu besok. Jika matimu sesudah besok maka aku akan memenggalmu sekarang, kata Misil. Namun Misil tak tahu bahwa kecerdasannya itu juga menurun ke anaknya. Dengan cerdik, Bidam bilang bahwa umurnya lebih pendek 3 hari dari yang mulia. 3일이 뭐지? Mendengar itu, Misil pun sudah tak bisa berkutik dan dirinya kemudian memanggil Bidam secara pribadi. 공을 불 Bidam secara berani membongkar kelicikan Misil selama ini yang telah menipu rakyat. 하늘의 뜻. 그런 게 어디 있습니까? 이웃은 Bidam kemudian flashback saat dimana Dokman mengkhawatirkan Bidam. Oleh karenanya Dokman melukis wajah Bidam agar raut wajah Bidam tidak bisa dibaca oleh Misil. 절대 마음 놓으면 안 돼. Merasa hal itu mengganggu karena dirinya akan memberikan keyakinan kepada Misil. Oleh karenanya Bidam memperlihatkan wajah asli kepada Misil demi membuktikan bahwa dengan wajah aslinya dirinya yakin akan bisa meyakinkan Misil. Bidam kemudian mengeluarkan secarik kertas. Di tempat lain, rakyat mulai menelan mentah-mentah nubuat yang dibuat oleh Dokman. Kemudian datanglah Pak Wono dan Godo yang sengaja membuat rakyat bingung. Jika Godo berpura-pura percaya dengan nubuat tersebut, maka Pak Wono lebih percaya dan mengagungkan Misil karena pembuktiannya selalu berhasil. 세주 만세! 미세주 만세! 나라에 따라해주 만세! 저지방녀 만세! Kacauan tersebut dilaporkan Seolwon kepada Raja. Lalu Raja memerintahkan Misil agar memberikan wahyu disertai bukti agar masyarakat bisa tenang. 수 있을 것이야. 아니 그렇소. Di tempat lain, Misil membaca surat dari Bidam yang diketahui itu dari Wolcheon. Di dalam surat tersebut tertulis kapan gerhana matahari akan muncul. Bidam menyuruh Misil agar memutuskan karena rakyat sedang gelisah. 어서 그 답을 하셔야 할. Misil mengatakan, apakah aku percaya bahwa tulisan ini dari guru Wolcheon?
Bidam dengan santainya bilang bahwa dirinya hanya tak lain utusan Dokman dan Yusin. 판단을 하시라는 뜻이겠지요. Misil berpikir keras karena dia tak bisa membaca raut wajah Bidam. Jika Misaeng percaya dengan gerhana matahari akan muncul seperti tulisan itu, berbeda dengan sang adik. Solme justru tak mempercayai tulisan tersebut dan beralasan Dokman telah menipu Misil. Di tempat lain, Dokman dihampiri oleh Yusin. Dokman mengatakan bahwa jika Bidam berhasil meyakinkan Misil bahwa gerhana matahari akan segera terjadi, maka Misil akan mengumumkannya di depan publik. Dan pada hari itu Misil akan jatuh sejatuh-jatuhnya karena sejatinya gerhana matahari tidak akan pernah terjadi, kata Dokman. 하면 천신 확률 지구는 Meskipun itu masuk akal, apakah yakin cara itu akan berhasil, tanya Yusin. Asalkan Bidam bisa meyakinkan Misil dan tak menunjukkan raut wajah bahwa dia sedang berbohong, maka rencananya akan berhasil. Walaupun begitu, Dokman masih khawatir dengan rencananya kali ini. Di sisi lain, Misil tambah semangat bercampur bingung kala diberitahu Hajang bahwa Raja menyuruh Misil untuk menghibur rakyat. 백성들을 진정. 뭐라 일식이 아니라 Yusin kemudian menemui Ratu dan memberitahukan bahwa sebenarnya gerhana matahari tak akan terjadi. Dia mengaku sedang meyakinkan Misil bahwa gerhana itu benar-benar terjadi. Yusin lalu hendak menemui Misil untuk mengantarkan surat dari Dokman. Surat tersebut ialah salinan almanak bangsa Wei dari Wolcheon berharap Misil akan lebih yakin. Namun Dokman berpesan agar Yusin tak terlihat gugup ketika menghadap Misil. Sayangnya Misil menolak menemui Yusin karena dirinya takut akan terpengaruh oleh Yusin. Akhirnya salinan tersebut dititipkanlah kepada Bojong. Misil kemudian mengkonfirmasi kebenaran almanak Wei kepada Solme yang telah dikirimkan oleh Yusin barusan. Solme membenarkannya dan membuat Misil makin bingung dengan bukti bahwa gerhana matahari benar-benar ada. 성광역이 사법입니다. Akhirnya Seolwon menyuruh Misil agar menemui Yusin secara langsung dan menganalisis tubuh Yusin apakah dia berbohong atau tidak. 세주의 인간에 대한 통찰력을 믿습니다. Misil pun lalu memanggil Yusin. 공주와의 Mula-mula Misil menanyakan apakah Dokman dan Wolcheon benar-benar menghitung gerhana matahari. Yusin dengan mantap mengiyakannya. Pertanyaan kedua ini membuat Yusin ragu-ragu menjawab. Misil bertanya dalam rangka memastikan gerhana matahari, apakah Yusin sendiri yang menemani Wolcheon untuk mengunjungi gua keramat di Dancheon? Yusin menjawab bahwa guru Wolcheon pernah ke gua tersebut namun bersama utusan Dokman. Ya, pada kenyataannya Misil tahu bahwa Wolcheon tak pernah ke situ dalam rangka menghitung gerhana matahari. 자세히는 저도 알지 못해요. Yusin makin gugup kala mengetahui bahwa ternyata Misil hanya bermain-main dengan pertanyaannya. Misil lalu to the point mengatakan bahwa sebenarnya gerhana matahari tidak akan muncul kan? Kalian hanya diutus Dokman untuk meyakinkanku untuk percaya bahwa gerhana matahari akan ada, kata Misil. 무슨 말씀이신지 모르겠습니다. Merasa sudah menemui jawaban, Misil kemudian menyuruh Yusin agar menyampaikan kepada Dokman bahwa gerhana matahari tak akan terjadi dan kalian telah gagal menipuku. Dalam hati Yusin mengatakan bahwa ini sudah berakhir. 이를 그르친 것인가요? 눈을 피하지 말라는 명을 듣고 온 듯했습니다. Walaupun Misil sudah menemui jawabannya namun dia tidak mau gegabah. Misil lalu meyakinkan satu lagi untuk dijadikan sebuah bukti. Di tempat lain, Bidam tengah tersiksa di dalam penjara. Tiba-tiba terdengar suara gelak tawa dari luar. Itu anak buah Misil yang sengaja disuruh untuk memamerkan pernyataan Misil bahwa gerhana matahari tidak akan terjadi. Bidam yang mendengarkannya pun merasa bahwa ini waktunya untuk melarikan diri. Atau kalau tidak dirinya akan dibunuh oleh Misil. Malamnya, Bidam memikirkan cara untuk melarikan diri sesuai anjuran Dokman jika rencananya gagal. Benar saja, saat siangnya Bidam hendak dibawa ke suatu tempat. Bidam lalu mengeluarkan segenap jurusnya dan menghajar satu persatu pasukan Misil. Sempat terkepung, aksi Bidam sungguh mengagumkan. Dia berhasil menghajar seluruh pasukan tambahan yang dikirim oleh Misil. Namun pada akhirnya Bidam harus terjebak dan tidak bisa berkutik karena pasukan tambahan Misil datang. Setelah itu Misil datang dengan sebuah senyuman. Kini Misil yakin bahwa tebakannya benar bahwa gerhana matahari tidak akan terjadi. Hal itu lantaran Bidam mencoba melarikan diri menyelamatkan hidupnya. 선언할 수 있게 됩니다.
모두가 보는 앞에서 화형에 처할 것이다. 일어나지 않습니다. Misil kemudian pergi menghadap raja dan ratu dan mengatakan bahwa gerhana matahari tidak akan terjadi. Tentu Ratu Maya lemas mendengarkannya. Pernyataan Misil akhirnya disebarkan ke seluruh masyarakat sehingga kini masyarakat mulai sedikit tenang dan berkesimpulan bahwa nubuat yang dipanggil Bidam kemarin hanyalah sebuah kepalsuan. Raja, ratu, dan seluruh isi kerajaan sedang menunggu kedatangan gerhana matahari yang tak kunjung muncul. 일식은 일어나지 않는다는 말이 Begitu pula Godo dan Pak Wono yang saat itu menunggu gerhana matahari, namun sayangnya waktu sudah beranjak gelap. Mereka menangis karena rencananya tak berhasil. Malam pun tiba, kemudian Archeon dan Yusin datang dan menemui Dogman. Yusin menyalahkan dirinya karena tidak bisa meyakinkan Misil. Dogman tak terlalu banyak menanggapi Yusin. Ia hanya menyesal telah membahayakan nyawa Bidam. Di tempat lain, Bidam didatangi pasukan Misil. Bidam frustasi karena besok dirinya akan dibunuh. Keesokan harinya Bidam sudah siap dihukum mati karena telah melakukan kebohongan pada kerajaan. Eksekusi Bidam disaksikan langsung oleh raja dan seluruh bawahannya. 화형에 처하라. Bidam sangat ketakutan kala Sugiono bersiap akan membakarnya hidup-hidup. Namun tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Ya, gerhana matahari secara mengejutkan muncul. Semua kaget melihat fenomena alam tersebut. Dan ternyata itu semua adalah rencana Dogman. Dogman sengaja menipu Misil dengan cara memberi informasi palsu kepada Yusin dan Bidam. Dengan kata lain, Dogman sudah tahu kalau Misil pasti akan melihat kebohongan Bidam dan Yusin. Oleh karenanya Dogman memberikan informasi palsu pada Bidam dan Yusin agar meyakinkan kepada Misil bahwa gerhana matahari akan terjadi. 거짓말 잘 못하시지 않습니까? 당연히 Akhirnya Misil termakan kepintarannya sendiri dalam membaca karakter seseorang. Dia yakin bahwa Bidam dan Yusin berbohong. Namun sayangnya sebelum itu Dogman terlebih dulu membohongi Yusin dan Bidam. Karena Dogman tahu Misil pasti dapat membaca kebohongan dari Yusin atau Bidam yang bersikeras memberikan info bahwa gerhana matahari ada. Ada sebuah fakta mengejutkan. Kenapa Wolcheon bersedia membantu Dogman? Hal itu karena Dogman memberikan rancangan sebuah bangunan Chomsongdae, atau biasa dikenal oleh masyarakat Korea Selatan Observatorium kuno. 엄청난 생각을 하셨습니까? Bangunan tersebut sampai sekarang masih ada. Untuk sekedar pengetahuan, ini adalah sebagian foto-fotonya. Kita kembali lagi ke cerita. Wolcheon sangat senang sekaligus kagum kala melihat rancangan Dogman yang begitu jenius. Dogman berjanji akan membangun rancangannya tersebut dan kelak Wolcheon bebas memenuhi hasratnya dalam mendalami dunia astronomi pada bangunan tersebut. 엄청난 생각을 하셨습니까? Kita kembali lagi pada gerhana matahari. Para masyarakat yang tengah berkumpul begitu takjub dan menganggap itu adalah peristiwa sakral. Saat gelap, mereka memohon agar cahaya bisa bersinar seperti layaknya siang hari. Lalu tak lama Bidam mempunyai inisiatif untuk mengumumkan terusan nubuat yang sudah dirancang oleh Dogman yang belum sempat ia umumkan. Bidam berteriak bilang bahwa gayang yang baru harus ditetapkan agar matahari dapat bersinar kembali. 선골 남지라고 일여식시하리라. 계림 천명. Bebarengan dengan nubuat itu, matahari lalu mengeluarkan cahayanya dan tepat menyinari wajah Dogman yang kala itu datang. Ratu Maya pun sangat senang. Semua mata mengikuti cahaya dan secara tidak langsung pandangannya mereka semua mengarah ke tempat Dogman berada. 미실. Dogman menatap Misil seolah memperlihatkan bahwa dia bisa mengalahkan Misil. Dan jilid 14 pun berakhir.